Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas salah satu tema dalam hukum perbankan syariah yang berjudul Hukum Perbankan Syariah dan Sistem Hukum Nasional. Gitu. Ada screen yang saya mau bagi. Bagaimana kedudukan hukum perbankan syariah dalam sistem hukum nasional. Kita mulai dari sistem hukum di Indonesia. Indonesia ini merupakan negara hukum atau dalam istilah lainnya Rechtsstaat. Jadi kalau kita ingin memahami bagaimana Rechtsstaat di dalam negara Indonesia, kita mulai dari bagaimana sistem hukum di Indonesia. Dalam sejarah ada 3 model sistem hukum yang mempengaruhi sistem hukum di Indonesia. Yang pertama hukum adat, yang kedua hukum Islam, yang ketiga hukum, kita sebut saja hukum Barat. Hukum Barat ini ada 2 karakternya. Yang pertama sifatnya common law. Ini yang biasa berlaku di negara Inggris dan negara-negara persemakmurannya. Kemudian ada civil law. Ini yang bersumber dari Romawi, Eropa Barat kontinental. Common law itu ada perbedaannya dengan civil law. Common law ini lebih mengedepankan justice. Kalau civil law ini lebih mengedepankan kepada enforcement, penegakan hukum. Kedua-duanya walaupun berbeda, tapi pada intinya tidak ada yang lebih baik, tapi bergantung pada kondisi di tempat di mana dia diberlakukan. Hukum adat. Hukum adat itu kalau Bernard Terhad menyebut, hukum adat itu hukum yang berdasarkan keputusan penguasa adat. Menurut Muhammad Kusnu, hukum adat itu muncul karena belum tentu keputusan penguasa merupakan keputusan rakyat atau masyarakat adat. Karena ada perbedaan otoritas di dalam sebuah masyarakat. Tapi intinya, sumber hukum adat itu adalah sesuatu yang benar-benar terlaksana dalam pergaulan hidup masyarakat adat, berupa tingkah laku nyata, baik dilakukan sekali maupun berulang kali atau sudah menjadi kebiasaan. Sepanjang dia terlaksana di dalam pergaulan hidup masyarakat, maka dia disebut dengan hukum adat. Nah, ada juga yang kedua, hukum Islam. Hukum Islam itu hukum yang bersumber dari syariat, Al-Quran dan hadis, kemudian dikodifikasikan atau diturunkan dalam fikih. Jadi fikih itu adalah hasil ijtihad yang berdasarkan Al-Quran dan hadis. Ada yang ketiga, hukum Barat, itu peraturan perundangan yang segala perubahan dinyatakan dalam lembaran negara. Artinya di era positivisme, hukum yang berlaku itu ya hukum yang sudah diakui oleh negara. Nah, secara materi, hukum adat itu muncul dari kesadaran hukum yang hidup pada masyarakat. Jadi ketika dari mana munculnya kebiasaan yang menjadi hukum adat, ya dari kesadaran hukum. Kalau dalam hukum Islam, materinya itu muncul dari wahyu yang tertulis dalam Al-Quran dan Sunnah, kemudian diturunkan dalam bentuk akal fikir orang yang memenuhi syarat untuk ijtihad. Jadi perbedaan ini harus dipahami, bahwasanya hukum Islam itu ada yang syariat, ada yang fikih. Nah, yang berlaku di tengah masyarakat itu yang fikih, karena fikih itu merupakan hasil dari ijtihad orang yang memenuhi syarat. Nah, dalam hal hukum Barat itu munculnya dari mana? Dari kemauan atau otoritas negara yang membentuk peraturan perundang-undangan. Jadi dari segi otoritas hukum adat itu berdasarkan kesadaran, rasa malu, dan ada sistem nilai yang ada. Kalau hukum Islam itu otoritasnya muncul dari tingkat ketakwaan seseorang Muslim untuk menerima hukum syariat.
Kalau hukum barat itu muncul otoritasnya dari kekuasaan negara. Di Indonesia, hukum Islam itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan sehingga dapat berlaku langsung tanpa harus melalui hukum adat. Ini dulu ada teori 2, sebenarnya 3. Ada teori resepsi teori. Bahwasanya hukum Islam itu baru bisa menjadi hukum kalau sudah menjadi hukum yang diresepsi dalam hukum adat. Ada resepsi a contrario. Ini kebalikan dari resepsi, di mana hukum adat itu, hukum Islam itu langsung menjadi peraturan perundang-undangan sehingga hukum adat harus memenuhi atau harus mengadaptasi hukum Islam. Ada yang di era pasca kolonial yang disebut dengan resepsi exit, di mana hukum Islam itu bisa langsung berlaku tanpa harus diresepsi oleh hukum adat. Ketika pemerintah Indonesia hadir melalui kemerdekaan, ada semacam kewajiban bagi pemerintah Republik mengatur masalah sesuai dengan hukum Islam, karena memang hukum Islam itu bagian dari ajaran yang berlaku bagi pemeluk agama Islam. Hanya saja ada persepsi bahwasanya hukum Islam dan hukum Indonesia itu harus sama dan sederajat dengan hukum adat dan hukum barat. Sehingga dalam kemunculannya selalu ada semacam konflik sumber hukum ketika hukum Islam akan dijadikan sebagai materi hukum dalam sistem hukum di Indonesia, itu selalu ada konflik dengan hukum barat. Tapi intinya yang jelas dalam sistem hukum di Indonesia, hukum Islam itu menjadi sumber pembentukan hukum nasional yang ada di samping, jadi dia menjadi sumber dari pembentukan hukum nasional di samping hukum adat, hukum dari kolonial barat, dan hukum lainnya yang tumbuh berkembang di NKRI. Artinya, hukum Islam, hukum adat, dan hukum-hukum lainnya itu menjadi sumber pembentukan hukum nasional. Nah, selanjutnya kita masuk kepada hukum perbankan. Kenapa muncul hukum perbankan? Karena memang yang pertama, semua transaksi perbankan tidak akan lepas dari permasalahan hukum. Karena ini mengatur hubungan antara negara, kemudian korporasi, dan masyarakat. Jadi negara harus melindungi masyarakat, melindungi korporasi yang semuanya punya potensi masalah hukum. Kemudian yang kedua, kenapa muncul hukum perbankan? Karena memang tidak semua orang ahli di bidang hukum. Kemudian karena tidak semua orang juga ahli tentang hukum, tahu tentang hukum, yang lebih parahnya lagi, belum tentu semua orang sadar dengan hukum. Makanya karena orang tidak tahu, tidak sadar, muncul potensi konflik. Kemudian yang keempat, hukum itu mengandung penafsiran yang berbeda. Karena di satu orang, walaupun dia tahu, dia menafsirkan dengan persepsinya sendiri, dan orang lain juga punya persepsi sendiri tentang hukum. Kemudian hukum juga sering dirasakan sebagai penghambat. Karena memang tidak semua keinginan pribadi itu bisa diakomodasi di hukum. Makanya orang punya potensi konflik dengan masalah hukum atau akan punya potensi bermasalah dengan hukum karena memang kelima hal ini. Karena semua transaksi itu punya potensi dengan masalah hukum, kemudian ada kurang tahu tentang hukum atau tidak sadar tentang hukum, adanya penafsiran yang berbeda, serta adanya potensi hukum itu menghambat. Nah, terkait dengan hukum di bank syariah, memang ini ada dua faktor. Dua faktor pertama memang larangan riba, terutama karena secara internasional sejak tahun 40-an, 48, itu sudah muncul, ada mufti, ada dari organisasi negara muslim,
yang mengeluarkan fatwa tentang larangan riba, dan di Indonesia sendiri MUI pernah 2 kali mengeluarkan fatwa tentang larangan riba. Jadi karena ada fatwa tentang larangan riba diperparah lagi atau didorong lagi oleh faktor bahwasanya bunga bank yang berkembang di masyarakat itu termasuk riba yang dilarang, sehingga bunga bank muncul fatwa bunga bank itu riba, bunga bank itu haram. Kemudian di samping itu ada beberapa kali krisis ekonomi yang seringkali dikaitkan dengan gagalnya sistem bunga. Makanya ini semacam propaganda untuk mendirikan bank syariah di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, karena dianggap ekonomi itu ada krisis, bahkan ada kehancuran ekonomi itu disebabkan sistem bunga. Di Indonesia sendiri, terkait dengan perbankan, itu dimulai dari Undang-Undang 1467. Ini tidak ada atau tidak mengenal batasan-batasan, ada sistem bunga, sistem syariah, tidak ada sama sekali disebutkan. Termasuk sampai perkembangannya di era Orde Baru, tahun 83, ada beberapa fakta ya, yang intinya tidak juga mengatur soal bank syariah, karena yang diatur itu justru kebebasan menentukan tingkat suku bunga. Kemudian pada 88 justru diberikan kemudahan berdirinya LK, Lembaga Keuangan dan Bank. Ketika tahun 92, kemudahan ini ternyata mengorbankan lembaga keuangan itu sendiri. Jadi karena pada saat itu sangat mudah berdiri bank, maka mulailah diatur pada Undang-Undang nomor 7 tahun 92, dikenal bank bagi hasil. Ada 2 pointer dalam ketentuan umum Undang-Undang nomor 7 tahun 92 ini yang menyebut bank dengan sistem bunga dan bank dengan bagi hasil. Inilah yang disebut dengan dual banking system. Jadi makanya dengan Undang-Undang nomor 792 ini ada celah gitu, ada celah untuk mendirikan bank dengan bagi hasil. Makanya tahun 94 mulailah berdiri bank muamalat. Karena bank muamalat itu bukan bank syariah tapi bank bagi hasil. Berdirinya berdasarkan Undang-Undang 792. Maka disebut dual banking system karena ada bank yang sistem bunga, yang kedua ada bank dengan sistem bagi hasil. Ketika itu belum ada bank syariah atau bank konvensional. Nah, di Undang-Undang 1098 baru muncul istilah dual system. Jadi bukan dual banking, tapi dual system. Jadi bank itu boleh bank konvensional, boleh bank syariah, atau boleh bank konvensional yang membuka unit usaha syariah. Nah, di situ diatur beberapa perbedaan definisi tentang kredit dan pembiayaan dan lain sebagainya. Kemudian diperkuat lagi Undang-Undang Bank Indonesia tahun 3 2004. Nah, dari perkembangan itu ada beberapa fungsi dan prinsip operasional bank syariah. Jadi yang pertama sebagai intermediary unit. Nah, bank konvensional juga sama, dia sebagai bank intermediary unit. Ada funding dan ada finance. Ada fungsi mediasi antara pengumpulan dana dan penyaluran dana. Kemudian yang kedua, ada prinsip operasional yang dikhususkan untuk bank syariah. Konsep bagi hasil. Nah, konsep bagi hasil ini sebenarnya ini yang menjadi pertanyaan. Apakah benar yang dibagi itu hasil gitu? Karena kita tahu bagaimanapun juga bank itu kan berbentuk perusahaan yang hasilnya itu nggak bisa dihitung hasil jangka pendek. Tetap hasilnya itu ditentukan dividennya karena dia berbentuk badan hukumnya berbentuk perseroan terbatas dan dividen itu diukur setiap tahun. Jadi konsep bagi hasilnya itu juga akan baru berlaku pada tahun depan gitu. Berapa hasil yang didapatkan oleh bank syariah sebagai operator dari dana itu baru ketahuinya tahun depan.